bos, jadi bos, kopi santai di pos, kantor aman, semua tenang, cuma di pos Satpam. Selamat datang di Pod Satpam. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baik yang lagi dengerin di radio maupun nonton langsung di YouTube-nya RRI Cirebon, selamat datang di, wah ini luar biasa sekali ya, podcast terbaru dari RRI Cirebon. Jadi ini green screen teman-teman ya, jadi kalau ini saya pindah di Tokyo ini, editor bingung ya kamu ya. Gak apa-apa, di Itali juga bisa teman-teman. Tapi podcast ini adalah podcast dengan tema Pos Satpam, jadi kita rubah lagi. Oke, ini udah di Pos Satpam ya. Dan buat teman-teman semua nih yang lagi dengerin maupun yang nonton langsung di YouTube-nya, ada pepatah bilang katanya tak kenal maka tak sayang. Tapi yang paling parah adalah udah kenal tapi nggak sayang-sayang. Gemes ya. Boleh kenalan dulu, barengan sama Adit di Pos Satpam. Insya Allah tiap malam minggu nanti Adit bakal buka karakter baru di diri Adit. Biasanya sebagai penyiar, sebagai MC mungkin, dan hari ini mulai malam ini di episode 1 Adit bakal jadi Satpam nih. Tentunya selain menangkap maling juga akan menjadi penjaga hatimu semua. Wah seru sekali ya, jadi nantinya podcast ini akan menghadirkan bintang tamu, kemudian tokoh-tokoh inspiratif, kisah-kisah menarik, hiburan bagi masyarakat, bursa transfer pemain Liga Inggris, ekonomi, sosial budaya, semua banyak di sini ya. Jadi langsung aja, sekali lagi selamat datang di Pod Satpam. Gimana yang? Aduh. Pak, lihat pacar saya nggak sih, Pak? Pacar mbaknya? Yang gemoy, yang kecil, yang baik, yang idep, yang nggak pernah ngapa-ngapain dan nggak mungkin selingkuh. Wow. Pernah nggak? Kok dari tadi saya tuh udah janjian, Pak. Cuman nggak kesini gitu. Tapi janjinya di sini? Enggak sih. Pantesan. Saya nyasar. Tapi tadi kayaknya saya lihat ya ada orang mondar-mandir gitu. Terus bawa karung. Bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Atau mungkin pacar saya di dalam karungnya ya? Enggak sih, tapi tunggu aja kayaknya nanti bentar lagi bakal datang sih Mbak. Lama Feeling banget. saya itu ya. Tapi ngomong-ngomong, ini mbaknya influencer itu kan ya? Ini saya mau bikin Instastory dulu. Guys, kalian yang tahu pacar aku tolong ya. Aku lagi ada di mana ini? Mau di mana mbaknya? Bisa di-share. Oh, bisa ya. Mau di mana? Saya lagi ada di Tokyo sih. Saya bawa dulu ya. Di tengah-tengah jalan, lagi kebut-kebutan. Wow, guys, pacar saya hilang. Tolong kalau misalnya tahu tag aku ya. Nanti aku kasih GA gratis buat kalian. Oh, mantep juga Harus ya. kayak gitu, soalnya saya influencer. Oke, saya pernah lihat konten mbaknya. Oh, masih lihat? Yang naik kuda itu kan, pakai topeng, bukan ya? Bukan. Bukan. Tapi saya liatin dari tadi mbaknya galau nih. Kenapa, Iya, Mbak? soalnya kayak jemput aku udah telat pacar aku ini. Terus kayak dia kayak udah nggak perhatian gitu. Tapi ini nggak sesuai yang saya lihat di konten-konten mbaknya loh. Di konten kan mbak sama pasangan kayak mesra-mesra aja. Kayak, kok sedih mbak? Terlalu. Namanya kalau di sosial media kan beda ya Pak ya. Kayak saya tuh selalu dituntut untuk bahagia selalu gitu. Orang nggak ada yang mau lihat saya sedih di dunia ini. Yang bener sih mbak. Iya kayaknya Mas ya. Kayaknya iya Mas. Aduh sejadi gak enak nih mbak. Namanya sosial media kan harus entertain, harus aku tertuntut untuk happy terus. Biar orang-orang kan bisa ngeliatnya aku happy terus. Padahal aku juga pengen menangis gitu. Oke sebentar mbak. Ini kebetulan malam ini juga saya ini ada janji sama psikolog. Salah satu psikolog yang kenamaan di kota Cirebon. Dan kebetulan saya juga mau curhat sih sama beliau. Ya udah saya di sini aja numpang ya Pak di ya. sini aja sambil nunggu nanti cowoknya datang. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dia sama psikolognya. Saya numpang ya Pak ya. Aman. Pokoknya di sini saya akan menjaga Mbak. Langsung aja teman-teman kita hadirkan ini dia psikolog kita pada hari ini yang nanti akan ngobrol banyak di sini, Ibu Sofia Halida. Silakan beri tepuk tangan dulu. Hai. Halo, selamat malam Ibu. Selamat Halo, malam. apa kabar? Hai. Silakan duduk. Ini malam minggu nongkrong ya ceritanya. Iya Bu.
Ini, bukan Nongkrong. nongkrong itu. Enggak ya? Bukan, Oh, maaf. kurang nongkrong sih, harusnya 2 kaki ya. Oke, jadi gini Bu, ini kebetulan si Mbak ini kayaknya bingung banget, kayak lagi pusing gitu dia. Padahal Minggu di galau. sosial media, Ibu sering kan lihat konten-kontennya dia kayak Iya. Enggak, jangan ceria bohong, saya gitu. udah redup Bu, jangan bohong. Famous sih ya. Iya, Iya. tapi ternyata di real life-nya dia seperti Galau ini gitu ya. ya. Saya Galau. menutupi banyak luka-luka di hati sebenarnya Bu, untuk menghibur followers-followers saya yang kadang nggak tahu diri juga, gitu loh. Jadi saya tertuntut terus gitu, kayak tertuntut happy terus, harus menuruti semua kemauan yang ada di komen gitu loh Bu. Oke, berat banget kayaknya dari Iya, betul. ini malam minggu. Nggak, saya enteng, saya Galau-galau. kurus. Kamu bercanda terus. Iya. Saya kasih gorengan mau. Masih diplastikin, dibuka dulu. Oke, jadi ceritanya malam minggu kamu nongkrong sengaja di sini, Enggak. galau-galauan di sini. Saya tadinya mau ke Tokyo sama pacar saya, cuma pacar saya kayaknya nggak tahu udah lagi kemana. Saya nggak tahu curhat sama siapa Bu. Kadang kalau sama netizen pun saya cuma dibilangnya kayak gimmick gitu loh Bu. Bahaya juga nih. Iya. Khawatirnya kamu masuk ke people pleaser. People pleaser, apa itu Iya. people pleaser? Soalnya saya taunya cuma people plesir Bu. Gitu. Di jalan Sering pelesiran ini kayaknya nih. ke Bali gitu, ke Jogja. Ini Orang people tua pleaser. banget ya, plesir. Oke. Apa nih people pleaser nih Bu? Sebelum saya jawab, kayaknya kita perlu tahu dulu nih kalau hari ini adalah hari untuk memperingati media sosial nasional. Wow. Hari ini banget nih, Hari tanggal ini banget 7 ya. Juni 7 ya. Juni sebagai Hari Media Sosial Nasional. Wow. Jadi kita peringati bareng-bareng nih. Oke. Pas juga kan, kita juga tadi ya nanggepin galauan dari Layung ya, saya panggilnya ya. Jadi kalau ngomongin people pleaser itu memang cukup kompleks sih ya. Jadi orang yang dia terlalu mengutamakan perasaan orang lain dan mengabaikan kebahagiaan diri dia sendiri dan apapun tentang diri dia, intinya orang lain aja gitu ya yang jadi prioritas dia itu hal yang menunjukkan bahwa dia people pleaser gitu. Jadi kitanya kurang bisa untuk memprioritaskan diri kita sendiri, mementingkan kebahagiaan kita. Jadi yang ada di dalam diri kita tuh apa-apa tentang orang lain gitu. Oke. Ini sih yang bahaya sebenarnya. Itu bahaya Bu. Bukannya Banget. kita ini ketika peduli sama orang itu bukannya bagus. Ya, Bukannya kita betul. kayak care sama orang, kita pengen membahagiakan orang lain. betul. Cuman yang menjadi masalah people pleaser ini orangnya berlebihan ya dalam dia mempedulikan orang lain sampai-sampai fatalnya dia mengabaikan diri dia sendiri gitu. Jadi efeknya panjang kan kalau kita dengan diri kita sendiri yang harusnya baik tapi kita justru mengabaikan gitu ya, malah mikirin orang lain dan memprioritaskan orang lain, akhirnya kita jadi Terabaikan ya. Iya betul, dan kita secara nggak langsung nyakitin diri kita sendiri. Wow, jadi bentuk konsep nyakitin diri self-love-nya nggak ada. nggak cuma secara fisik ya Bu ya? Betul, secara psikologis pun juga bisa. Nah, ini gimana nih Bu? Kasihan juga nih. Soalnya saya kalau lihat kontennya dia sama pasangannya di sosial media tuh kayak wah, kemesraannya tuh bikin So orang sweet kayak gitu ya. so sweet, terus bilang ini couple goals gitu kan. Tapi saya sama ternyata- pacar saya emang couple goals ya. Gimana? Emang couple goals. Tapi sekarang dia hilang kemana nih dia? Ayo dah. Gimana Bu menurut Ibu si Layung ini? Oke, mungkin gini ya, ketika konteksnya di sosial media gitu ya, kita perlu untuk cek dulu nih. Oke. Karena kan tadi sempat dibahas bahwa kalau kita posting sesuatu gitu ya, beda sama apa yang terjadi di kehidupan Iya, kita. kadang Kan gitu kita, ya. akhirnya kita juga ngerasa mungkin tertekan gitu ya, atau bahkan mungkin terbebani. Itu Betul, sebenarnya secara banget. psikologis yang bikin kita juga jadi gak nyaman dan jadi gak sehat gitu. Jadi hal-hal itu sih yang perlu kita setidaknya gitu ya tinjau ulang. Aku mau posting ini tuh tujuannya untuk apa sih gitu. Jadi untuk meminimalisir munculnya si people pleaser ini dalam diri kita, setidaknya kita perlu bangun kesadaran itu dulu gitu. Tanya dulu aja gitu, aku posting ini biar apa gitu. And then kalau misal nggak ada yang like nih, kira-kira jadi masalah nggak ya buat aku gitu. Apakah aku masih tetap oke ketika nggak banyak yang follow aku, nggak banyak yang like aku gitu ya. Kita perlu setidaknya refleksikan itu dulu ke diri kita gitu. Kalau memang ternyata
oh aku posting ini supaya banyak orang yang suka sama aku, supaya banyak yang likes, dan kalau misal ternyata nggak ada yang likes, aku sedih banget. Nah ini berarti salah satu indikasi juga people pleaser gitu, kita itu ya. people pleaser. Wah, kalau Adit sendiri sih pernah ngerasa gini, Bu. Adit tuh posting pakai seragam lengkap gini, kayak pengen menjaring nakes-nakes gitu. Kayak kan baju udah aparat banget kan ini. Oke. Nah, gimana tuh, Bu? Perasaan-perasaan seperti itu apakah salah atau fine-fine aja? Boleh. Boleh. Jadi memang gini ya, kita perlu sesuaikan dulu ya antara harapan kita, reality yang ada gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa ya, konteksnya kan mau jadi satpam ya, mau ngejaring nakes tuh oke lah. Influencer nggak mau. Kan udah ada tadi. Oh iya. Abang-abang itu. Lagi ke Tokyo. Bu, aku tuh pernah ini nih sebenarnya serius ya teman-teman. Yang nonton serius nih penontonnya, saya mau curhat nih. Saya juga serius nih dengerin ya. Jadi, Yang kiri belum? Yang kanan terus dari tadi. Jadi sebenarnya aku itu Bu tahu kalau Sebentar yung, ini radionya kegedean. Muter Pro 1. Jadi memang tahu kalau aku nih lagi pindah branding gitu. Karena dulu aku tuh nggak bisa paham kalau karakter yang dulu tuh ternyata banyak yang ngerugiin. Contohnya ini eksklusif hanya di Pot Satpam. Betul. Pertama diceritain di sini kan? Bener, ini bener loh. Bener ya? Bener. Jadi 1 tahun lalu, ini karena tadi malam aku harus abis lihat podcastnya Deddy Kobusar, ada salah satu bintang tamu yang mirip sama aku. Dedinya. Bukan. Dagunya mirip Layu enggak? Ininya kisahnya gitu loh. Jadi dulu tuh aku pernah Bu dulu kan image aku kurang bagus ya, aku mengakui itu. Terus aku pernah beberapa kali di kontak untuk nemenin untuk hal yang menurut aku tuh kurang baik, kayak acara private, kayak gitu-gitu dah. Dan dari situ tuh aku tuh kayak mikir, emang image aku tuh kayak gimana sih di orang-orang, kok aku sampai aku nggak suka digituin, dan menurut aku itu nggak layak untuk aku dapet kayak gitu loh. Makanya dari situ mulai belajar untuk gimana ya cara supaya aku tuh rebranding, supaya yang tadi orang nggak salah pemaknaan gitu ya. Iya, orang-orang kalau bilang Layung tuh kontroversial, Layung tuh begini begitu. Nah, aku tuh pengen melepas itu sebenarnya, pengennya. Cuman kan namanya viewers, kadang-kadang aku juga kayak gue mau viewersnya banyak nih gitu. Cuman aku tuh dikit-dikit lagi melepas masa lajang. Iya, bukan masalah lajang. Ya? Melepas si apa ya, ngikutin apa kata orang gitu ya, apa yang disuka sama orang gitu. Iya, kayak gitu. Cuman sebenarnya aku tuh nggak tahu nih Bu, aku tuh kayak gitu tuh terpaksa atau enggak gitu loh. Dan aku tuh nggak tahu ini nih nyaman atau enggak buat aku gitu. Aku belum tahu itu. Oh, jadi mungkin dia belum tahu arah hidup dia mau kemana. Iya. Maksudnya arah kontennya mungkin, terus apa yang bikin kamu nyaman gitu ya. Dan aku tuh nggak tahu, kan lagi proses pemindahan dari image yang dulu kelihatannya wow gitu. Sekarang kan kayak aku pengennya kayak ini Velocity. Enggak. Nggak, aku pengennya kayak lebih oh ya Layung tuh sekarang udah menuju dewasa gitu loh. Pengennya dikenalnya seperti itu. Cuman ya itu people pleaser, maksudnya ketika aku nge-posting kayak gitu, orang-orang ternyata nggak suka. Banyak yang ngomong kembalikan Layung yang dulu dong, gini. Nah, aku tuh jadi gimana nih, aku harus kayak gimana nih Bu? Aku sebenarnya tertekan untuk apa? Untuk naikin viewers lagi, nggak apa-apa kah kayak dulu lagi? Atau aku tuh tetap sama maksudnya apa ya namanya kayak gitu Kak? Tetap sama pendirian aku yang oke, kita mau menuju dewasa nih harus perbaikan diri. Menurutku itu perbaikan ya. Karena kan kadang orang kan beda-beda. Betul. Langkahnya kan beda-beda gitu. Iya. Penonton mana nih, hoi? Ternyata ada suara-suara nanti. Editor kita bisa bikin kepala gede. Oh iya betul. Gitu. Gimana tuh Bu? Maksudnya itu tuh termasuk aku menjadi nurutin kata orang, atau aku tuh malah baik sih kayak gitu tuh? Ini keren banget ya, menarik banget. Dan ini memang cukup relate, banyak orang yang juga mengalami hal serupa. It's mean yang saya rasakan ya, kamu lagi dalam proses yang mau growing up sebenarnya untuk diri kamu sendiri gitu ya. Pengen bisa level up gitu kan, karena
perubahan yang kamu arahkan sekarang ini kan ke arah yang lebih positif gitu. Semoga. Dari nilai diri kamu yang sebelumnya gitu. Nah, untuk tadi yang mungkin membuat kamu jadi bingung, galau juga, aku di satu sisi harus ngikutin si followers kah gitu ya, supaya menjadi diri aku yang sebelumnya gitu. Padahal itu kalau menurut kamu yang mana? Kamu yang asli, kamu yang autentik yang mana nih? Wah, saya juga nggak tahu. Saya hidupnya berlayar gitu. Ini makin malam makin seru obrolannya ya. Pokoknya nanti kita akan lanjut ngobrol lebih lama lagi, lebih dalam lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pod Satpam. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Cuma di Pod Satpam. Baik lagi di Pod Satpam. Podcast yang nggak cuma bertugas menjaga pos satpam, tapi juga bertugas untuk menjaga hatimu semua. Karena kemarin Adit baru aja menangkap seorang pencuri yang kebetulan dia mencuri perhatian. Dan juga malam hari ini masih membahas soal people pleaser bareng sama tamu-tamu Adit di pos satpam hari ini. Masih bersama Ibu Sofia dan juga Lalayung. Wow. Kalau tadi udah sempat curhat sedikit tentang gimana sih main sosial media yang baik, nggak penuh tekanan, nggak mentingin keinginan followers, dan kayaknya gimana caranya buat jadi diri sendiri di media sosial. Kita langsung tanya sama Ibu Sofia. Oke, hai. Lanjut ya, jawab yang tadi ditanyain sama Layung ya. Sebenarnya ini poin yang positif banget untuk Layung gitu, karena mungkin ini lagi dalam fase mencari gitu ya. Dan proses mencari ini memang mau nggak mau kita perlu pelan-pelan temukan gitu mana yang sesuai dengan diri kita. Karena memang nilai atas diri kita itu ya kita yang paling paham itu sebenarnya gitu. Dan itu by proses gitu. Prosesnya kita pelan-pelan kenalin diri sendiri lagi, kita cari tahu lagi, kita explore lagi. Ya mau nggak mau memang ketika ini kaitannya dengan sosial media, kita belajar untuk hidup di dunia reality sebenarnya gitu. Karena kembali lagi parameternya, ukurannya ya diri kita lebih nyaman dan lebih terganggu yang mana sih gitu. Jadi berat mana nih? Berat untuk ngikutin kemauan si followers ini tadikah? Atau lebih berat dengan tadi ketidaknyamanan yang kamu rasakan ketika ada judgement dari lingkungan eksternal kamu, bahwa kamu di-image-kan yang negatif, misal itu kamu perlu tanyakan ke diri kamu, aku lebih nyaman yang mana ya gitu. Karena kamu sangat layak gitu untuk hidup tenang gitu kan, untuk dapetin happy yang itu in reality gitu. Itu sih. Oke, tapi kalau konteksnya kayak Layung yang seorang influencer atau memang dia mencari pekerjaannya di sosial media. Betul. Ini kan followers itu adalah bisa dibilang sebagai aset pasarnya dia. Nah, itu gimana Bu? Maksudnya dia apakah memang ngikutin pasar atau memang harus jadi diri sendiri aja? Ya, betul. Jadi coba perhatikan gitu ya. Ini ngeganggu nggak sih di aktivitas harian kita gitu. Gampangnya itu. Jadi kalau misal kita ngikutin kemauan orang dan akhirnya bikin kita jadi nggak nyaman, bikin kita misal jadi cemas gitu kan, bahkan mungkin ada yang sampai depresi gitu, bahkan mungkin juga akhirnya kita bener-bener nggak secure gitu sama diri kita sendiri, apa-apa waspada gitu kan. Nah ini kan
ngerugiin diri kita gitu. It's mean ya berarti ini udah nggak sehat lagi dan nggak bisa untuk kita terusin pola-pola yang seperti ini gitu. Kita perlu modifikasi. Oke, tapi Layung pernah nggak dapat permintaan aneh-aneh dari netizen, misalkan mandi lumpur? Banyak loh. Pokoknya hal-hal yang di luar nalar dan kayaknya ini nggak bisa diterusin gitu. Iya, pernah iya. nggak? Ada nggak cerita gitu? Ada, tapi sekarang ya. Tapi lebih ke pengen pada requestnya kayak ayo dong balik Layung yang dulu yang biasa rambutnya merah atau pakai Heboh gitu ya. Iya, ayo dong keluar lagi pakai tank top doang atau bisa nggak sih pakai bra doang? Ini disensor nggak ya? Bisa nggak sih kamu keluar pakai bra doang? Kan dulu juga kamu kayak gitu. Nah aku tuh makanya sampai di titik ini kata ibu tadi kan ada kecemasan juga ya. Itu juga aku kayak gitu teman-teman. Maksudnya sampai di detik ini pun ngeganggunya sampai sekarang tuh. Jadi ketika aku bergaul sama orang, aku tuh kalau ada salah ngomong atau salah tingkah laku tuh aku sampai setakut itu kayak gue diomongin gak ya pas balik gitu loh. Kayak tadi gue salah ngomong gak ya. Jadi bisa kayak ngambil waktu berjam-jam bahkan bisa seharian untuk mikir kalau habis main itu kayak ini mungkin habis ini juga kayak aku tadi salah ngomong gak ya gitu. Udah oke itu dia. gitu Ya ya. kayak ada yang salah gak ya, ada bikin omongan apa lagi ya gitu loh. Jadi setakut itu. Nah itu aku juga ada gitu sih. Iya kan? Habis ngomong, habis ceplas-ceplos kadang kepikiran, aduh tadi nyakitin orang gak ya? Tadi ngomongnya salah gak ya gitu, Bu. Nah itu gimana cara ngatasi hal-hal seperti itu, Bu? Oke, untuk konteksnya di sosial Sosial media, mau nggak mau kita perlu rutinkan detox ya. Kadang kan kita nggak sadar, udah over banget nih makainya gitu ya. Iya. Jadi waktunya ini berlebihan. Nah mau nggak mau kita perlu batasin. Selain tadi detox ya, kita batasin, kita atur, kita manage waktu kita. Dan mau nggak mau ya perbanyak aktivitas in reality gitu. Jadi banyakin hobi, banyakin terhubung dengan orang di sekitar kita gitu ya. Akhirnya itu akan membuat kita lebih rileks sebenarnya gitu. Dan mau nggak mau kalau misal kita terbiasa untuk faking good gitu ya di hadapan orang lain, itu juga benar-benar berdampak negatif juga sebenarnya, karena kita nggak yang mendapati diri kita authentically gitu loh. Itu yang bikin kadang kita ada guilty feeling juga kan, akhirnya nggak nyaman kok begini ya diri akunya gitu. Tapi kalau jalanin hobi juga zaman sekarang kayaknya orang-orang yang menjalankan hobi tetap Dikit ya. tetap ini loh, maksudnya sosial medianya tetap akan ikut gitu kan. Misalkan yang hobinya olahraga dia akan tetap posting dia lagi olahraga gitu. Kayak nggak bisa lepas loh, Bu. Ya, itu memang pintar-pintarnya kita dalam memanage ya. Dan lagi-lagi kontrol diri itu akan terbangun dengan baik ketika kita punya koneksi yang baik dengan diri kita sendiri. Jadi bangun koneksi untuk diri kita dengan diri kita sendiri ini yang perlu kita kuatkan gitu, perlu kita asah. Dan itu akan terjadi, akan bisa gitu ya kalau kita ya banyakin aktivitas dengan segala sesuatu yang real gitu. Kalau kita masih belum bisa tadi ya punya kesadaran bahwa oke, aku terlalu banyak nih pegang gadget misal, kayak aku perlu deh. Kalau di ilmu psikologi itu ada konsep namanya tekniknya grounding ya. Grounding. Ya, itu jadi media untuk kita belajar mindfulness. Jadi orang-orang ini yang mereka misal punya kecemasan, bahkan mungkin depresi, itu bisa dilatih lewat tadi mindfulness. Gitu. Jadi kita belajar untuk mindful here and now gitu saat ini. Aku sekarang lagi makan bakso gitu misalnya. Aku bisa ngerasain nih baksonya ini kebanyakan dagingnya atau kebanyakan tepungnya, atau misal baksonya pas aku gigit dia keluar ada cabenya misal, atau mungkin ada telur puyuhnya. Kita benar-benar memproses itu gitu. Jadi hal itu sih yang mungkin kita perlu latih ke diri kita untuk kita benar-benar terkoneksi. Ini menarik nih, mindfulness ini aku pernah kayak denger juga ada tipsnya gitu ya, Bu ya. Katanya harus misalkan pas makan kita harus fokus melihat makanannya, rasanya gitu. Kadang ya. kan kita makan juga itu tadi sambil balasin WA misal atau sambil scrolling Iya, bahkan itu gitu ada kan? yang sambil YouTube-nya harus banget di situ. Kalau nggak nonton YouTube nggak bisa makan Nonton gitu kan. ini nanti, nonton podcast ya. Tapi kalau nonton ini boleh ya. Itu sih, jadi coba dibatasin aja dulu, kemudian kita detox gitu ya. Dan memang kita ngomongin people pleaser ini nggak kok tiba-tiba juga sih sebenarnya orang jadi people pleaser. Jadi ada penyebabnya sebenarnya, dan penyebab dari people pleaser ini sendiri juga syarat akan peristiwa yang traumatik sih kebanyakan. Jadi ada trauma-trauma emosional misalnya ya,
kita kelamaan punya hubungan sama orang yang toksik gitu ya. Kita sering dimanipulasi gitu. Kemudian intinya kita jadi mau nggak mau itu bentuk defense protect untuk diri kita sendiri karena kebanyakan atau keseringan terpapar sama orang-orang yang toksik ini tadi gitu. Jadi kayak itu secara otomatis gitu loh, membangun atau membentuk ke diri kita sendiri. Atau selain itu juga ada karena pola asuh ya biasanya kebanyakan. Jadi orang tuanya ini apakah mungkin sorry banget terlalu demanding, complaining gitu kan. Jadi bersyarat gitu ngasih kasih sayang ke anaknya ini. Jadi dikondisikan. Nah, ini yang akhirnya anak dari kecil, dari dini banget dia punya penghayatan bahwa kalau aku mau dicintai, mau disayangi, aku harus jadi anak yang baik sesuai yang mereka suka gitu, yang mereka jadi ikut mau, standar gitu. itu ya Bu ya. Iya, betul. Padahal kalau pengen anak ini berkembang dengan sehat gitu ya, mentalnya bagus, ya kita perlu mencintai tanpa syarat gitu kan, unconditionally. Oke, aku Kayak ada lagunya ya, mencintai tanpa, ada nggak tahu lagunya? enggak, pasti lagu lama banget ya. Enggak. Banyak mencintai tanpa syarat. Kesenjangan generasi. Wow. Iya betul. Tapi ini salah atau enggak sih Bu? Aku sekalian nanya nih ya. Aku tuh tadinya Instagramnya memang banyak, bukan Instagram yang sekarang, Instagram yang dulu itu aku banyak nge-follow di Bennett orang. yang sebelumnya di Bennett. Aku banyak nge-follow orang. Oke. Terus sekarang tuh aku dengan Instagram baru, yaitu aku tuh ngefilter orang-orang yang aku follow aja, karena menurutku aku tuh agak ke-trigger ketika ngelihat instastory atau postingan temen-temen yang udah sukses gitu loh. Udah punya achievement, kok gue hidupnya gini-gini aja ya. Akhirnya kita tuh bukan yang nggak temenan, tapi aku kalau dirasa gitu ya? iya, kalau dirasa memang kayaknya nggak terlalu deket deh, kayaknya udah deh nggak usah follow lagi gitu, kayaknya untuk ketemu lagi kayaknya minim banget gitu loh. Jadi aku tuh minimin follow orang, tapi itu tuh kadang orang bilang Layung sombong banget nggak follow back atau kayak gimana. Cuman untuk diri aku, menurut aku itu tuh untuk diri akunya lumayan tenang gitu loh. Ya. Iya, lumayan ngaruh. Pun aku follow orang pun aku kadang jarang lihat postingan orang karena cepet ke-trigger gitu loh. Kayak apalagi sekarang aku lagi transisi ke dari yang rame banget kan, sekarang aku mulai redup gitu lah. Kayak mau narik diri dulu deh ya. Aku mau tahu dulu nih aku mau kemana nih arahnya gitu loh. Bagus. Nah, setelah ngelihat postingan orang kok kayak orang kok kencang-kencang banget ya. Apa aku balik ke yang dulu lagi ya, atau gimana ya caranya biar nyampe popularitas gitu loh. Jadinya itu salah atau enggak sih Bu? Maksudnya untuk ngebatasin kayak gitu? Konteks membatasinya ini masih dalam kadar aman ya sebenarnya. Justru bagus karena kita boleh gitu ya untuk setting boundaries tuh boleh gitu. Jadi ngejaga batasan supaya ya kita tetap waras gitu kan. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting kan kita tetap megang nilai bahwa kita nggak nyakitin orang lain, kita nggak jahatin orang lain. It's okay gitu. Tapi untuk yang poin berikutnya ketika misal tadi kita bertanya ya, ini untuk popularitas dan lain sebagainya tadi dan membuat kita akhirnya jadi nggak secure dengan diri kita, itu yang perlu untuk kita setidaknya garis bawahi lagi dan kita koreksi ulang gitu. Jangan-jangan gitu ya, kita lupa untuk melihat ke diri kita bahwa kita itu udah sejauh ini loh. Wow. Jadi kita lupa yang kita jadikan perbandingan ini bukan diri kitanya, tapi ya tadi orang lain. Padahal kan ini nggak relevan dong gitu. Jadi kita lupa bahwa oh aku tuh padahal nggak seneng dijahatin orang, tapi kok aku juga ngejahatin diri aku ya gitu, dengan melihat ukuran orang lain yang itu nggak cocok buat aku gitu. Aku harusnya melihat diri aku yang mungkin bulan lalu, tahun lalu, atau 5 tahun lalu itu akan lebih adil gitu sebenarnya untuk diri kita sendiri, sehingga tadi yang mungkin muncul ketakutan-ketakutan itu kita bisa lebih katakanlah muncul bersyukur gitu ya. Ternyata aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Itu tadi ya. Iya kan, bener nggak sih? Lebih tenang gitu ya. Aku sekarang lebih tenang nih gitu. Kalau dulu aku apa-apa udah gampang tersulut. Misal aku dulu tuh impulsif banget orangnya, reaktif banget. Kalau sekarang aku lebih bijaksana nih misal, atau aku udah lebih stabil lagi. Nah itu yang perlu untuk kita bold sebenarnya dalam diri kita, supaya tadi kita nggak gampang meleot gitu kan ya, nggak gampang meleot beneran kamu ya. Iya, karena tolok ukurnya itu sebenarnya nggak relevan karena yang dilihat kan orang lain. Jadi kayaknya kita perlu untuk ganti, kita perlu geser cara berpikirnya kita, bahwa ya sekarang sudah waktunya kita lebih nerima diri kita, sayang sama diri kita, cinta sama diri kita, dan memprioritaskan diri kita gitu. Itu dia. Tapi Bapak tipe yang nge-followin orang? Kita tepuk tangan dulu deh.
Aku follow yang aku suka aja. Anya Geraldine. No. Oh. Davina Karamoy. Oh iya, betul. Tiba-tiba. Iya. Betul. Tapi aman ya kayak gitu. Aman. Kadang temen yang nggak pernah interaksi aku nggak follow. Cuma yang ini aja pernah ngobrol, misalkan pernah kerjasama atau apa aku follow gitu. Tapi Mas Adit tuh salah satu orang, Mas Adit jadinya pas Satpam ini salah satu orang yang ini loh, ramah banget pertama kali ketemu aku. Wes. Gitu ya, humble. Tapi lama-lama. Bentar, ulang dulu. Oh iya. Tapi lama-lama kelihatan sombong kok orangnya ternyata gitu. Tapi keren. Gimana? Iya maksudnya. Lanjutin tadi pujiannya bagus sekali. Iya. Maksudnya aku tuh mau nanya, kan Mas Adit tahu dulu aku gimana, aku sempet tuh diobrolin sama Mas Adit, dulu tuh kita tuh nggak suka tahu lu Yung sama lu gitu. Nih pas Satpam ini tadi nggak suka, aku nggak ngerti kenapa. Lu dibuka ya? Iya. Terus aku tuh menurunkan ego untuk ini nggak tahu nih Bu, sekalian aku salah atau betul. Menurunkan ego untuk orang-orang yang tadinya nggak suka sama aku, ayo deh coba deh ketemu. Oke, ngeri. Lu lihat dulu aku kayak gimana. Kalau memang ketika ketemu masih nggak cocok ya berarti kita nggak cocok. Tapi kalau misalnya ketemu, oh ternyata Layung asik juga. Nggak asik juga sih, maksudnya normal kok orangnya gitu. Normal ya. Biasanya kan Sehumble kayak itu loh dia gitu, kayak template di Twitter gitu kan. Buat yang belum kenal gitu. Nggak, seenggaknya aku tuh pengen kelihatan normal aja gitu loh. Nggak, karena kemarin ya itu Bu, aku tuh sempet aku nggak tahu itu toksik atau enggak, tapi menurutku hubungan yang kemarin itu aku nggak tahu mana salah mana benar. Tapi sekarang udah tahu ya. Iya, dikit-dikit, kadang-kadang. Iya, dikit-dikit. Cuman aku masih belum signifikan itu untuk berubah ya. Cuman sekarang aku lebih mikir kayak dampak jangka panjangnya apa ya ketika aku konten ini apa ya gitu. Kalau dulu kan Keren. dar-der-dor gitu. Keren, menuju Ada yang tepuk tangan kalian ya. Keren. Menuju generasi emas 2045 ini Layung. Bagus. Saya dukung kamu Layung. Nih, penonton aja nggak ada yang percaya. Masa sih gitu? Nggak ada yang percaya. Emang ada yang follow kamu di sini? Ada semua followers Layung di sini. Wow, gitu. Tadi saya tanya apa ya? Menarik. Tuh, saya juga kadang skip, suka lupa gitu loh. Nah ini, kalau misalnya kita terlalu banyak mungkin stresor gitu ya, kadang itu yang bikin kita juga jadi short term memory-nya itu juga jadi rada-rada lost gitu. Ketriwal kan. ya kalau kata orang Cirebon tuh ya. Terus kadang Memorinya jadi stres ketriwal. gitu. Nggak bisa fokus juga tuh. Ngobrol kalau ada sesuatu yang jatuh kadang suka olahraga nggak? Gitu. Enggak lah. Enggak dong. Sebenarnya olahraga tuh ngebantu banget sebenarnya Layung. Jadi saya sering banget ya bilang di ruang konseling itu ketika ada pasien dia mengeluhkan intinya mentalnya babak belur banget dia. Wah, dihantam kerasnya kehidupan babak belur. Ngeri. Pasti hampir saya selalu menyarankan mereka untuk coba deh baik dulu sama diri kamu gitu, baik secara fisik, karena kerja mental sama fisik ini dia nggak bisa terpisah gitu. Nah kalau misalnya kita bisa bayangkan lifestyle kita dalam sehari-hari ini nggak sehat, artinya kita belum bisa baik sama fisik kita, kayak begadang, kebanyakan scrolling sosial media misal, terus juga kita makan gak bener, kadang sarapan direpel sama makan siang, bahkan sama dinner gitu kan. Iya lagi. Gitu. Kemudian olahraga juga enggak gitu kan. Dan ini scientific evidence base ya. Jadi riset yang bilang ya, kita bisa cek nanti di jurnal ilmiah bahwa ketika kita lagi stres itu besar kemungkinan hormon kortisol dalam tubuh kita itu lagi banjir, lagi banyak. Dan itu yang bikin kita jadi nggak baik-baik aja. Nah, untuk nurunin atau menstabilkan lagi tuh workout bisa ngebantu. Wah, olahraga ya utamanya ya. Jadi orang-orang yang lagi stressful, lagi nggak baik-baik aja, better mereka banyakin aktivitas fisik, aktivitas real, bukannya scrolling TikTok gitu ya, atau scrolling sosial media gitu. Jadi coba deh keluar sesekali, mungkin bahasa Jawanya mah ya, nyeker, tahu nyeker kan? Nyeker, 420, Ari Lesmana nyeker dia. Gitu ya, pas pagi-pagi. Iya kan? Nah, pas pagi-pagi gitu kan keluar, rasain. Jadi
ada momen dimana kita tuh menghubungkan diri kita dengan alam sekitar. Misal, oh gini ya kaki aku kalau lagi nginjek rumput tuh ada gatal-gatalnya, ada geli-gelinya. Oh kita bernafas, kita rasain, oh gini ya kalau udara masuk ke hidung aku, lewat ke paru-paru aku, keluar lagi, itu begini. Atau mungkin, oh ini aku lagi cium aroma tetanggaku goreng tempe. Wah, gitu ya. itu sedap atau sih bau ya. seblak gitu kadang yang kemana-mana gitu kan. Itu cukup efektif sebenarnya untuk meredakan gitu ya hal-hal yang membuat kita jadi nggak nyaman atau kita overwhelm itu tadi gitu. Jadi jangan terlalu banyak kita hidup dalam pikiran kita gitu. Kadang kan itu yang membuat kita jadi kelupaan gitu. Kita takut ini, takut itu, tapi itu baru di pikiran doang loh, belum in reality gitu. Makanya latih diri kita untuk memperbanyak aktivitas in reality itu tadi. Nice, gitu. good, wow. Itu salah satu ya yang keren bisa sekali kita ya. Oh, mau nyeker dulu sekarang? Oh, belum ya nanti ya? Nyemplung kali sekalian ya. Aku juga mau olahraga nih. Olahraga? Aduh abang, bukan maksudku Asik. begitu. Itu olahraga. Gerak. Statue. Iya benar. Ya, tapi kan tetap sosmed juga itu. Iya Takut sih, ketinggalan betul. ini ya, tren ya. Yuk. Salah terus ya emang. Yang penting tadi poinnya kita merasa terganggu nggak di kehidupan kita, aktivitas harian kita. Kalau kita masih oke ya nggak apa-apa, itu masih sehat. Yang penting jaga kewarasan ya. Iya. Ketika mulai ngerasa, aduh nggak nyaman nih, abis upload ini, aduh nggak nyaman nih. Ada yang komentar gini itu mending nggak usah dilanjut ya Bu ya. Betul. Mungkin gitu ya. Betul sekali. Refleksi lagi ke diri sendiri gitu. Kenapa sih aku begini gitu ya? Kenapa aku harus sedih kalau misal nggak ada yang nge-like atau followers aku berkurang gitu kan? Jadi Malu sih Bu. Oh gitu ya. Ini dengan adanya Bu Sofia ini jadi kita kebuka ya pikirannya. Kebuka. Terutama nanti lebih bijak lagi dalam bersosial media. Dan aku juga gitu. jadinya kayak ya udah berarti apa yang aku sekarang pilih itu menurut aku gak masalah untuk dilanjutin gitu. Growing. Kita dukung ya. Yes. Yes. Growing. Wow. Luar biasa ya Layung. Kayaknya itu pacar kamu bukan? Udah mau datang ya? Betul. Wah, akhirnya ya ketemu bebeknya ya. Dan Aduh abang, bukan maksudku udah. Nanti lagi ya. Ini jangan sampai dilanjut ini ya, untuk konselingnya nanti. Beneran lanjut ini setelah acara ya. Oke, Bu Ganti Sofia, ruangan ya. terima kasih banyak sudah mampir di Pos Satpam. Sama-sama dengan Layung senang juga. hati. Iya, terima kasih udah dibolehin nunggu di sini ya. Yes. Dan Bu Sophie mungkin boleh terakhir kasih pesan spamnya dong buat pendengar dan juga pemirsa RRI ya. Silakan Bu Sophie. Oke, buat teman-teman semua, pesannya hidup menjadi diri sendiri itu lebih damai, lebih menyenangkan dibandingkan hidup berusaha nyenengin orang lain. Jadi be real, be yourself. Be real, be yourself. Dan selamat memperingati Hari Media Sosial Nasional 7 Juni ya. Pak Adit Satpamnya pamit dulu, mau berganti kostum jadi karakter lain. Terima kasih yang udah dengerin, terima kasih udah nonton. Jangan lupa nanti Pod Satpam ini akan tayang, akan hadir setiap hari Sabtu ya. Pantengin aja terus di RRI Digital maupun di YouTube-nya RRI Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.